Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, hari ini kita akan membahas tentang akuntansi zakat, aktivitas perdagangan atau perniagaan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dasar-dasar perhitungan zakat harta perdagangan, kemudian menentukan dan menilai harta perdagangan apa saja yang tunduk kepada zakat. Mahasiswa dapat menyebutkan nisab, harga, dan kadar zakat harta perdagangan. Lalu mahasiswa dapat melakukan penghitungan zakat untuk proyek perdagangan perseorangan dan juga perusahaan perdagangan yang sudah listed atau terbuka atau bersaham. Nah, dasar-dasar zakat perdagangan. Pertama, kita mengambil ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ya, jadi ayat ini merupakan ayat yang umum tentang zakat secara keseluruhan, yakni zakat dari hasil usaha, ya. Baik dari usaha yang dikeluarkan atau dilakukan maupun dari hasil usaha menambang, ya, yang pertanian dan pertambangan. Nah, ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 103. Jadi ini sebetulnya kewajiban bagi pemerintah pada saat yang menerapkan hukum syariat, gitu ya, bahwa mengambil zakat dari masyarakat itu merupakan keharusan, ya, dari pemerintah yang menerapkan hukum syariat. Nah, kemudian dari hadis Abu Daud dan Al-Baihaqi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk perdagangan. Nah, selain itu dasar dari ijma atau kesepakatan para ulama atas tunduknya harta perdagangan kepada zakat. Berikut adalah dasar-dasar perhitungan zakat harta perdagangan. Yang pertama, penentuan waktu penghitungan dan pembayaran zakat, baik berdasarkan tahun Hijriah maupun berdasarkan tahun Masehi atau dasar Hauliyah. Jadi, zakat harta perdagangan termasuk harta yang ditunggu sampai 1 tahun haul, atau haulnya itu setelah 1 tahun. Berbeda dengan zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Nah, pembatasan dan penilaian harta perdagangan yang wajib dizakati sesuai dengan hukum-hukum fiqh dan dasar-dasar akuntansi. Jadi ada 2 hukum yang dipakai
pakai sebagai dasar dari penilaian harta perdagangan, yakni hukum fikih dan dasar-dasar akuntansi. Nah, kemudian pembatasan dan penilaian tanggungan atau kewajiban pembayaran yang sifatnya jangka pendek atau kewajiban pembayaran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan itu harus dipotongkan dari harta perdagangan yang tunduk pada hukum zakat pada poin B di atas. Ya, jadi harta yang tunduk pada zakat itu adalah harta yang wajib dizakati dikurangi dengan kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Nah, penentuan tempat zakat dengan cara mengurangkan tanggungan dari harta wajib zakat. Nah, sementara nisab zakatnya sendiri itu adalah seharga 85 gram emas 21 karat yang berlaku pada saat zakat akan dibayarkan. Nah, kemudian berikutnya adalah membandingkan tempat zakat dengan nisabnya. Nah, jika tempat zakat atau wiya zakat mencapai nisab, maka zakat dihitung dengan harga 2,5% dikali tempat zakat tersebut. Nah, menghitung jumlah zakat dengan cara mengalihkan tempat zakat dengan harganya. Berikut adalah apa saja penentuan dan penilaian harta perdagangan apa saja yang tunduk kepada zakat. Nah, yang pertama ya, aset tetap milik pedagang itu tidak tunduk terhadap zakat. Nah, jadi aset tetap itu dianggap sebagai harta yang digunakan untuk menggulirkan perusahaan gitu ya. Jadi itu tidak tunduk terhadap zakat. Nah, aset tetap manawi atau intangible asset juga tidak tunduk kepada zakat. Ini seperti hak paten, kemudian goodwill dan lain-lain. Nah, adapun harta lancar itu tunduk pada ketentuan zakat ya. Nah, harta lancar yang tunduk kepada zakat dihargai berdasarkan hal sebagai berikut. Pertama, harta perdagangan dihargai sesuai dengan harga pasar. Kemudian piutang perdagangan, nah ini termasuk yang tunduk ya pada zakat, dihargai berdasarkan piutang yang diharapkan pelunasannya atau piutang yang baik. Jadi piutang yang kira-kira tidak tertagih itu tidak dimasukkan ke dalam harta wajib zakat. Surat-surat perdagangan yang harus ditanggung pihak lain atau nota penerimaan itu tunduk pada zakat dan dihargai berdasarkan harapan pelunasannya. Kemudian letter of credit untuk pembelian barang tunduk kepada zakat dan dihargai berdasar atas asas yang benar-benar telah dibayar dari nilai kredit kepada bank atau lainnya. Premi letter of guarantee itu tidak tunduk kepada zakat karena ia tertahan. Nah, kemudian pemasukan lainnya yang berhak diterima atau pendapatan lain-lain itu tunduk kepada zakat jika baik dan bisa diharapkan hasilnya. Nah, kemudian pembayaran di muka, ya misalnya sewa dibayar di muka,
atau biaya iklan dibayar di muka itu tidak tunduk kepada zakat karena tidak diharapkan kembalinya. Nah, kemudian current deposit dalam bank itu tunduk kepada zakat berdasar saldo yang tercatat. Begitupun dengan wadiah investasi dalam bank, tunduk juga kepada zakat dinilai berdasarkan atas saldo yang tercatat dalam bank. Current deposit dalam bank yang dibekukan itu tidak tunduk kepada zakat karena sulit pencairannya. Ya, bila ada bank yang sedang dibekukan sementara ada simpanan di situ berarti itu tidak tunduk pada zakat. Uang tunai dalam kas itu tunduk juga kepada zakat berdasarkan atas asas jumlah real, ya. Jadi di sini kita melihat ya meneliti dulu aktiva atau aset baik itu lancar maupun tidak lancar di dalam laporan neraca perusahaan perdagangan, baru kita menentukan berapa harta yang wajib zakat. Nah, ini juga termasuk biaya pendirian perusahaan dan pendapatan yang diakhirkan atau laba ditahan itu tidak tunduk kepada zakat. Nah, nanti setelah kita menghitung aset, kemudian kita menghitung nilai tanggungan kontan atau tanggungan lancar yang wajib dipotongkan dari harta wajib zakat. Nah, apa saja nih tanggungan yang wajib dipotongkan? Jadi tanggungan atau hutang yang wajib dipotong dari harta wajib zakat pertama adalah harta hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun itu. Kemudian tanggungan jangka pendek dikurangkan dari harta zakat berdasarkan asas nilai tertulis. Kemudian harta yang dikhususkan atau penyisihan, harta yang dikhususkan untuk penyusutan harta tetap itu tidak dipotongkan. Hak-hak kepemilikan yang terpresentasikan dalam modal, cadangan, dan laba yang tidak dibagikan tidak dihitung sebagai tanggungan yang dipotongkan dari harta zakat. Nah, ini pertama harta yang tidak tunduk pada zakat itu hak istimewa, aset tetap, biaya pendirian, pekerjaan yang sedang berlangsung, karena semua itu merupakan harta yang dimanfaatkan. Premi letter of guarantee, kemudian asuransi pada pemerintah, pajak yang dipotong dari sumber awal, serta simpanan pada bank yang dibekukan, itu tadi sudah kita bahas ya, itu tidak diperhitungkan sebagai harta yang tunduk pada zakat. Kemudian modal, cadangan, dan kredit pinjaman jangka panjang tidak dihitung sebagai potongan harta zakat. Nah, ini adalah contoh operasional perhitungan harga zakat untuk proyek perdagangan perseorangan. Jadi nanti kita bagi dua ya. Ada contoh untuk perhitungan zakat untuk perusahaan yang merupakan perusahaan perseorangan. Ada pula yang perusahaan yang dia sudah listed di pasaran atau perusahaan yang sudah mengeluarkan saham. Nah, andai seseorang pedagang ingin menghitung zakat harta dan mengkalkulasikan jumlah harta dan tanggungan-tanggungannya, hasilnya adalah sebagai berikut. Misalnya, aset tetap 100 juta, kemudian barangnya 40 juta. Di sini barangnya mungkin persediaan ya 40 juta, kemudian piutang 12 juta. Surat perdagangan, ya harta dalam bentuk surat perdagangan 5 juta, tabungan investasi 5 juta, current deposit 4 juta, dan uang tunai di kas 5 juta.
Kemudian tanggungannya, hutang dagang 25 juta, hutang lain-lain 5 juta. Keterangannya harga pasar bagi barang adalah 50 juta. Dari piutang yang ada, 2 juta tidak bisa diharapkan pelunasannya. Ya, jadi berarti nanti dari piutang yang ada dikurangi 2 juta. Kemudian laba dari tabungan investasi senilai 1 juta belum dimasukkan pada periode sebelumnya. Maka ini harus dimasukkan ke periode penghitungan zakat yang sekarang. Dan ini keterangan harga per gram emas 21 karatnya adalah 500.000. Maka teman-teman diminta menghitung zakatnya jika wajib zakat. Pertama, berarti kita harus menghitung harta-harta apa saja yang tunduk pada zakat. Ya, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini agar lebih mudah. Jadi harta zakat apa yang tunduk pada zakat ya. Nah, baik, pertama harta zakatnya adalah pertama barang dagangan ya. Di sini barang dagangan atau persediaan itu dia tadi dinilai walaupun nilai di akuntansinya 40 juta tapi nilai pasarnya 50 juta, maka dia dihitung berdasarkan nilai pasarnya yaitu 50 juta. Kemudian piutangnya tadi 12 juta. Kemudian piutang yang diragukan pengembaliannya itu dikurangkan dari harta wajib zakat. Artinya jadi hartanya tidak wajib zakat yang 2 juta. Maka dia sebagai pengurang ya. Di sini diberi tanda kurung. Kemudian tabungan investasi itu merupakan harta yang wajib zakat. Laba tabungan investasi tadi yang belum dimasukkan dari tahun berikutnya kita masukkan ke sini. Current deposit 4 juta dan kas 5 juta. Maka total harta yang wajib zakatnya adalah 75 juta. Kemudian tanggungan atau hutang. Nah, pertama adalah hutang usaha atau hutang dagang, itu 25 juta. Nah, dia dikurangkan ya karena dia termasuk hutang jangka pendek ya. Kemudian hutang lainnya 5 juta. Tempat zakat nisabnya ya. Nisabnya adalah 85 dikali 500.000 karena tadi ada keterangan dari emas per gramnya adalah 500.000. Maka nisab zakatnya adalah 42.500.000. Nah, tempat zakatnya kita lihat mencapai nisab atau tidak. Maka seluruh harta zakat yang tunduk pada zakat dikurangi dengan tanggungan-tanggungan, ini hasilnya adalah 45 juta ya. Maka sudah di atas dari 42.500.000. Nah, maka zakatnya mencapai nisab ya. Nah, jumlah zakatnya adalah 2,5% dari 45 juta tersebut. Ya, kalau kita hitung 2,5% kali 45 juta adalah 1.250.000. Nah, berikutnya adalah contoh perhitungan zakat untuk perusahaan perdagangan yang sudah listed di pasaran atau perusahaan perdagangan bersaham. Contoh ini adalah perusahaan At-Tauhid yang beroperasi di bidang perdagangan pemasaran untuk tahun keuangan yang berakhir pada 30 Zulhijjah. Ya, untuk tujuan penghitungan zakat kita hitung dulu apa saja harta yang tunduk pada zakat. Pertama, hak paten. Nanti kita lihat hak paten tunduk atau tidak sesuai dari ketentuan-ketentuan yang tadi ya. Ini merupakan keterangan awalnya saja dari si perusahaan perdagangan tersebut. Ya. Hak paten itu kan hak tadi ya sebelumnya itu kita sebutkan bahwa hak paten itu tidak kena zakat. Ini aset tetap juga karena dia merupakan
aset yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, ya. Biaya pendirian, aktivitas sedang berjalan juga tidak masuk, ya. Nah, yang masuk itu kepada yang tunduk itu adalah di sini barang, ya. Barang, kemudian piutang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya, investasi, letter of guarantee itu kalau teman-teman ingat tadi itu tidak termasuk, ya. Amanah pada badan pemerintah 50 juta. Modal awal dan yang dibayarkan dari 10.000 saham seharga 1 juta. Kemudian cadangan 1 miliar, ya. Cadangannya 1 miliar. Pinjaman jangka panjang 300 juta. Hutangnya 300 juta. Letter of credit 150 juta dan uang muka dari customer sebesar 50 juta. Ya, ini uraian dari harta yang dimiliki oleh si perusahaan. Kemudian pajak di sini 50 juta. Simpanan yang dibekukan 130 juta. Jadi ini simpanan pada bank yang dibekukan. Current deposit 80 juta dan kasnya 20 juta. Jadi total debit dan kreditnya 2 miliar, ya. Nah, kita teliti dulu mana yang termasuk pada harta yang tunduk zakat, ya. Nah, kemudian ini ada tambahan-tambahan dulu, ya. Akuntan zakat meneliti keterangan yang ada dalam laporan keuangan tersebut dan memperoleh informasi tambahan, katanya. Aktivitas yang sedang berjalan merupakan pembangunan gudang perusahaan. Harga pasar bagi barang adalah 650 juta. Kemudian piutang yang diragukan pengembaliannya sebesar 100 juta. Harga pasar bagi investasi adalah 250 juta. Kemudian tidak mungkin membatalkan atau mengembalikan premi, letter of guarantee dan asuransi pada pemerintah. Pajak yang diperuntukkan bagi modal awal merupakan representasi dari jumlah yang diperhitungkan untuk pajak. Dan cicilan pertama dari pinjaman jangka panjang jatuh tempo pada tahun buku yang akan datang sebesar 100 juta. Dan harga per gram emas adalah 500 juta. Nah, maka ini cara perhitungannya tadi, ya. Apa saja yang termasuk? Nah, yang termasuk adalah barang 650 juta. Piutangnya tadi sebentar. Piutangnya kan 600 juta. Tapi di sini ada keterangan bahwa piutang yang diragukan pengembaliannya sebesar 100 juta. Nah, maka di sini sudah dikurangkan, ya. Piutangnya menjadi 500 juta. Investasi itu termasuk, ya, 250 juta, current deposit 80 juta, kas 20 juta. Maka total yang aset yang tunduk pada zakatnya 1,5 miliar, ya. Nah, baik, kemudian tadi totalnya 1,5 M, ya. Adapun yang harus dikurangkan dari harta wajib zakat itu adalah pertama, cicilan kredit 100 juta. Cicilan kredit itu termasuk hutang yang jangka panjang tadi, ya, yang jatuh tempo. Ini cicilan pertama dari pinjaman jangka panjang jatuh tempo, ya, tadi 100 juta. Kemudian tadi ada keterangan hutang dagang, ya. Nah, ya, hutang dagangnya 300 juta. Nah, itu merupakan harta yang dikurangkan. Nota pembayaran atau letter of credit itu termasuk juga tanggungan, ya, 150 juta.
Kemudian uang muka dari pelanggan dan amanah dari pemerintah itu juga dianggap sebagai sama dengan kewajiban jangka pendek ya. Itu sebesar 50 juta dan 50 juta. Jadi totalnya hutang yang bersifat hutang lancar atau cicilan yang kontan adalah 650 juta. Maka total tempat zakatnya adalah 850 juta. Nah, berikut nisabnya adalah 42.500.000 berdasarkan harga emas 500.000 dikali per gram dari 85 gram ya. Jadi 85 dikali 500.000 sama dengan 42.500.000. Nah, karena kita bandingkan tempat zakatnya tadi adalah 850 juta ya. Nah, ini sudah melewati dari 42.500.000, maka tempat zakat dianggap mencapai nisab. Sini ya keterangannya, tempat zakat mencapai nisab. Maka jumlah zakatnya adalah 25% dikali 850 juta. Jadi totalnya 21.250.000. Nah, bagian tiap saham adalah 21.250.000 dibagi 1.000 karena dianggap lembar sahamnya adalah 10.000. Maka per lembar sahamnya zakatnya adalah 21.250. Maka ini nanti diperhitungkan kalau misalnya kita memiliki 500 lembar saham, maka zakatnya adalah 500 dikali 21.250 gitu ya. Jadi masing-masing pemilik saham tahu kewajiban zakat per lembar sahamnya, tinggal dikalikan saja dengan 21.250 ya setiap lembar sahamnya. Baik, demikian. Ini adalah sumber yang digunakan dari uraian tadi. Kemudian nanti teman-teman mendapat tugas dari latihan ya, latihan perhitungan zakat perdagangan baik harta perorangan maupun perusahaan. Nah, ini nanti saya perlihatkan kepada teman-teman laporan keuangan ya, laba rugi dan nanti ada neracanya gitu ya. Nanti saya kasih tugasnya. Jadi dilihat dari laporan keuangannya, maka nanti teman-teman menghitung kewajiban zakatnya bila hartanya itu sudah mencapai nisab. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.